Gadget Lover, Assalamualaikum. Bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Kalau udah denger seri M di Samsung Galaxy Series, Gadget Lover pasti udah tahu kalau smartphone ini emang punya kelebihan di kapasitas dan daya tahan baterainya. Di video kali ini, Mbak Gadget mau review Samsung Galaxy M51 ini. Apakah sudah sebanding dengan harganya? Kita bahas yuk! Dengan hadirnya Samsung Galaxy M51 yang punya baterai 7000 mAh, smartphone ini jadi juaranya kalau urusan kapasitas dan daya tahan baterai. Perpaduan antara kapasitas baterai yang besar, layar Super AMOLED Plus dengan resolusi Full HD Plus, dan SoC Qualcomm Snapdragon 730G dengan FinFET 7 nanometer yang irit daya, Samsung Galaxy M51 emang jadi pilihan yang pas buat gadget lover yang cari smartphone untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Mbak Gadget belum lama nyobain HP ini, tapi emang susah sih buat ngabisin baterainya. Dengan pemakaian Mbak Gadget yang aktif foto-foto, sosmed, dan sesekali ngegame, Samsung Galaxy M51 ini bisa tahan hingga 3 hari lebih dengan kisaran screen on time 13-15 jam. Nah, di paket pembeliannya kita dapat fast charger 25 watt dengan port USB Type-C Power Delivery 3.0 untuk charging penuh smartphone-nya. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Emang sih karena baterainya gede, jadi ukuran beratnya juga lumayan. Tapi buat gadget lover yang sering berhari-hari jauh dari colokan listrik, pakai Samsung Galaxy M51 masih jauh lebih slim dan ringan dibandingkan bawa-bawa power bank. Oh ya, HP ini juga bisa loh dijadiin power bank karena punya fitur power cell. Desain bodinya simple banget, warnanya kelihatan minimalis dengan gradasi warna yang gak norak. Sayang aja di paket pembeliannya nggak dapat case karena bahan bodinya ini polikarbonat yang gampang gores. Yang Mbak Gadget suka juga dari desainnya adalah kamera frame yang gak tebal dan set mount fingerprint dengan penempatan yang pas dengan jari dan aksesnya cepet banget. Yang juga menarik dari Samsung Galaxy M51 ini adalah layarnya. Panel layarnya ini Super AMOLED Plus, beda dengan layar Super AMOLED biasa. Layar di Samsung Galaxy M51 ini lebih cerah dan lebih hemat daya. Teks lebih jelas terlihat dan kontras gambar terlihat lebih detail meski belum mendukung HDR10 Plus display seperti di layar Dynamic AMOLED. Beneran nyaman banget lama-lama menatap layar Samsung Galaxy M51 ini buat streaming movie, baca-baca berita, buka sosmed, atau menikmati hasil foto. Yang Mbak Gadget suka dari layarnya ini adalah adanya pengaturan warna di screen mode, blue light filter, dan always on display yang bisa diatur tema, jam, dan warnanya. Ditambah lagi, pas kita switch ke dark mode, tampilan warna hitamnya terlihat lebih pekat, jadi lebih nyaman dan kontras saat menggunakan dark mode-nya. Yang agak disayangkan adalah penempatan punch hole selfie yang ada di bagian tengah ini. Gak gitu gede sih ukurannya, tapi cukup ngeganggu aja pas nonton Netflix full screen. Lebih suka punch hole selfie-nya di samping, biar gak gitu mengganggu pas nonton atau main game. Oh ya, buat streaming movie, Galaxy M51 ini juga udah support Widevine L1, jadi bisa streaming movie dengan kualitas HD ya. Buat streaming movie, tampilan layarnya emang enak banget, tapi sayang loudspeakernya belum mendukung dual stereo. Bagian earpiece-nya nggak ngeluarkan suara, jadi hanya ada satu loudspeaker di bawah. Terdapat fitur Dolby Atmos Audio dan UHD Upscaler yang hanya bisa aktif saat menggunakan handsfree. Dari sisi performa, Mbak Gadget rasa chipset Qualcomm Snapdragon 730G yang disematkan udah jadi pilihan terbaik jika dilihat dari price range-nya. RAM-nya 8GB dual channel dan storage 128GB UFS 2.1. Udah jelas sih, chipset ini cukup mumpuni buat pemakaian sehari-hari. Selama penggunaan Mbak Gadget belum pernah mengalami force close saat buka aplikasi atau ngegame. Dari beberapa pengujian benchmark, Samsung Galaxy M51 ini terbilang
cukup mumpuni untuk multitasking, kebutuhan multimedia, dan juga gaming. Main game FPS seperti PUBG Mobile masih sangat nyaman dimainkan dan jarang ditemui FPS drop. Setting grafis maksimumnya adalah HD dengan frame rate high. Biar ngegame lebih smooth, Mbak Gadget lebih suka setting grafis smooth dengan frame rate ultra. Tapi perlu diingat, refresh rate layar dari Samsung Galaxy M51 hanya 60Hz dengan touch sensing 120Hz. Main game 3D RPG seperti Genshin Impact juga terasa nyaman di settingan low atau medium. Mbak Gadget tetap nyaranin buat main game Genshin Impact ini di settingan low agar experience gaming tetap smooth dan tidak cepat panas. Experience Samsung One UI juga jadi hal favorit di Samsung Galaxy M51. Home screen icon terlihat detail dengan kontras warna yang jelas. RAM manajemen dari One UI ini juga bagus. Buka aplikasi terasa lebih cepat dan switch antar aplikasi juga cepet banget. Samsung Smart View sering Mbak Gadget pakai pas mirroring image ke Samsung Smart TV-nya Mbak Gadget. Fokus mode juga bermanfaat banget kalau kita lagi pengen fokus menyelesaikan sesuatu atau lagi me time. Nah, yang juga jadi aplikasi favorit di Samsung adalah Samsung Member Apps. Di sini Gadget Lover bisa self-check kondisi smartphone, akses ke forum diskusi sesama Samsung member, dan dapetin banyak info, activity, dan promo dari Samsung. Dan bisa terhubung langsung dengan customer service Samsung via live chat. Tapi gimana dengan kameranya? Ternyata kualitas kamera Samsung Galaxy M51 ini sesuai ekspektasi Mbak Gadget. Hasil foto dengan mode auto dan mode high res-nya bagus banget. Warna terlihat natural dengan detail dan fokus yang tajam. Foto dengan lens wide tetap terlihat tajam meski kehilangan sedikit detail. Hasil foto dengan live focus cukup rapi dan Mbak Gadget suka banget sama fitur live focus ini karena bisa ganti-ganti background blur dengan banyak sekali pilihan efeknya. Foto di jarak dekat dengan mode makro hasilnya juga tajam dan detail, tapi pastiin jarak fokusnya ada di kisaran 3 hingga 5 cm ya. Foto-foto malam dengan night mode hasil fotonya jelas dengan noise yang lebih rendah. Sayang tidak ada filter khusus di mode malamnya dan promote tidak bisa diaktifkan dengan mode malamnya ini. Gak ketinggalan, food mode bisa digunakan juga untuk mempercantik hasil foto makanan. Dan promote untuk menyesuaikan settingan kamera dengan objek dan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil kamera selfie-nya juga bagus banget, objek terlihat detail dan fokusnya cukup baik. Kita bisa mengaktifkan wide selfie untuk background area yang lebih luas. Untuk videografi, Samsung Galaxy M51 bisa menghasilkan video 4K di 30 fps yang detail dengan saturasi warna yang natural. Fitur stabilisasi AIS dan Super Steady bisa diaktifkan di resolusi Full HD. Stabilisasi AIS juga disematkan di kamera selfie-nya, hingga cukup bagus hasilnya buat gadget lover yang suka ngevlog. Kamera video Samsung Galaxy M51 ini juga punya fitur Super Slow-Mo yang hasilnya terlihat bagus jika digunakan di kondisi pencahayaan yang terang. Seperti di Samsung Galaxy A51, fitur single take di kameranya juga disematkan di Samsung Galaxy M51 ini, sehingga mengambil foto dan video jadi lebih praktis. Secara keseluruhan, untuk all-around smartphone Samsung Galaxy M51 ini, Mbak Gadget rasa sangat sepadan dengan harganya, mengingat kualitas dan nama besar Samsung di Indonesia, serta fitur dan spesifikasi yang dihadirkan. Sayangnya di Samsung Galaxy M51 ini masih menggunakan layar dengan refresh rate 60Hz, single loudspeaker, dan tidak ada mode Pro Video yang sudah banyak kita temui di beberapa smartphone dengan range harga di bawah 5 jutaan. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Samsung Galaxy M51 ini sudah sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai Samsung Galaxy M51 ini. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.